Selamat siang, Pak. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai software engineering, yang mana software engineering merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak melalui pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan terukur. Ini melibatkan proses analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau penggunaan dengan efektif dan efisien. Dalam software engineering dapat beberapa model eh, untuk mengatur dan mengelola proses pengembangan perangkat lunak, yaitu model waterfall, eh, model spiral, model model incremental, eh, dan yang lain. Saya akan share PPT saya. Di dalam software engineering terdapat beberapa model, yaitu model waterfall, model spiral, dan model iteratif, dan incremental, dan model prototype, dan model agile. Uh, di dalam model waterfall, uh, di sini di dalam model waterfall terdapat di dalam gambar, yaitu kita dalam langkah pertama kita analisis dulu apa yang akan kita buat, baru kemudian kita desain kira-kira gambaran program sistem apa yang akan kita buat, baik itu dari menunya, kemudian sampai dengan database, development penggunanya, penggunaan dalam aplikasi tersebut. Kemudian setelah itu kita melakukan testing. Setelah terjadi selesai, kita gunakan aplikasi tersebut sehingga nantinya jika ada gangguan atau tambahan, kita akan melakukan maintenance. Eh, di dalam waterfall model ini terdapat kelebihannya, yaitu struktur yang jelas dan linear membuatnya mudah dimengerti dan diikuti. Setiap fase memiliki dokumentasi yang komprehensif, dan kekurangannya kurang fleksibel terhadap perubahan karena sifatnya yang linear, kesulitan dalam menangani masukan pengguna yang berubah dan kebutuhan yang tidak terduga. Dalam model spiral, pertama kita akan melakukan planning, kemudian analisis, kemudian kita desain, kemudian implementation, dan kelima melakukan testing dan integrasi, dan keenam maintenance. Di dalam model spiral ini menggabungkan elemen dari pengembangan prototipe dengan pendekatan sistematis. Proses ini bergerak melalui serangkaian lingkaran dengan setiap putaran mewakili satu iterasi pengembangan. Kelebihan dari model spiral ini kemungkinan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan, memungkinkan pengujian dan evaluasi yang berulang sehingga mengurangi risiko kesalahan. Kekurangannya membutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu karena iterasi yang berulang. Pengolahan risiko yang kompleks memerlukan keahlian yang lebih tinggi. Di dalam model iteratif dan incremental, model iteratif proses, kita yang pertama kita melakukan planning, kemudian kita rekrutmen, kemudian kita analis desain, implementasi, kemudian kita lakukan testing, evaluasi. Di dalam proses iteratif ini, incremental, proyek dibagi menjadi serangkaian incremental atau bagian-bagian kecil yang dikembangkan dan ditambahkan satu persatu, sehingga dalam pengerjaan proyek ini dibagi tugas dari setiap misalnya dalam tugas-tugas programmer,
Yang satu merancang desainnya, bentuknya, yang satu membuat programnya, dan yang lain juga membangun database-nya. Sehingga eh, kelebihannya memungkinkan untuk mengembangkan cepat, pengembangan cepat, dan kemungkinan untuk merilis produk dalam iterasi yang lebih singkat, dan meningkatkan keterlibatan pengguna karena mereka dapat melihat kemajuan secara berkala. Jadi dalam setiap pengembangan sistem ini kita dapat menargetkan pengerjaannya selesai misalnya dalam 3 bulan karena pengerjaannya dibagi-bagi dalam setiap kelompok. Adapun kekurangannya memerlukan perencanaan yang hati-hati dan desain yang cermat agar incremental dapat berintegrasi dengan baik. Memerlukan pemantauan yang kuat untuk memastikan konsistensi dan kualitas setiap incremental. Jadi harus terus dipantau dalam pengerjaannya. Kemudian selanjutnya itu model model prototype di dalam model prototype ini model pengembangan pelengkap lunak ini model awal dari sistem yang akan dikembangkan dibuat, diuji dan dievaluasi oleh pengguna. Dalam pengembangan membuat prototype yang mencerminkan fitur atau fungsionalis utama yang diinginkan dari setiap yang akan dikembangkan. Kelebihan dari prototype ini, model ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan menguji fitur sistem sebelum implementasi penuh, sehingga memungkinkan umpan balik dini yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan desain. Dan kemudian adaptasinya cepat. Dengan cepat membuat prototipe, model ini memungkinkan adaptasi yang cepat dalam perubahan kebutuhan persyaratan pengguna. Dan ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna. Dengan melibatkan pengguna dalam proses pengembangan sejak awal, model prototipe meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna. Kekurangannya pemborosan dalam sumber daya. Dalam pembuatan dan pengujian prototipe bisa memakan banyak waktu dan sumber daya, terutama jika terjadi banyak iterasi. Kekurangan dokumentasi karena fokus utamanya adalah pada pembuatan prototipe. Model ini seringkali kurang dalam hal dokumentasi dan komprehensif dibandingkan dengan model lainnya. Kesulitan dalam skalabilitas, prototipe ini seringkali tidak dirancang untuk skalabilitas penuh atau penggunaan jangka panjang, sehingga mungkin memerlukan banyak pekerjaan tambahan untuk membuat menjadi sistem produksi yang lengkap. Selanjutnya untuk model Agile, di dalam model Agile ini, di dalam gambar kita yang pertama kita mengumpulkan kebutuhan, membangun prototipe, kemudian evaluasi prototipe, kemudian mengkodekan sistem, kemudian menguji sistem, evaluasi sistem, dan kembali jika ada kesalahan atau kekurangan atau tambahan, kita dapat mengkodekan kembali sistem, kemudian mengujikan kembali, kita tambahi, kemudian kita evaluasi sistem, gitu sebaliknya. Kemudian setelah selesai kita dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam model Agile, tim pengembangan bekerja dalam literasi pendek yang disebut sprint. Jadi biasanya berlangsung 1 hingga 4 minggu. Ini dalam pekerjaannya sangat pendek, bisa di dalam waktu 4 minggu atau beberapa minggu. Setiap sprint dimulai dengan perencanaan di mana fitur yang akan dikembangkan dipilih dan ditetapkan. Selama sprint, tim bekerja secara kolaboratif untuk merancang, mengembang, dan menguji fitur yang telah dipilih. Setiap sprint berakhir dengan demo produk yang dapat diterima dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Setelah tim melakukan retrospektif untuk mengevaluasi kinerja mereka dan merencanakan sprint berikutnya adalah kelebihannya. Kelebihannya
Respon terhadap perubahan. Model Agile memungkinkan tim untuk merespon perubahan kebutuhan atau prioritas dengan cepat dan fleksibel. Yang kedua, transparansi dan keterlibatan pengguna. Dengan demo yang berkala, pengguna dan pemangku kepentingan dapat melihat kemajuan produk secara langsung dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan. Dan ketiga, peningkatan kualitas. Karena pengujian dilakukan secara terintegritas dalam setiap sprint, masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal dalam siklus pengembangannya. Adapun kekurangan dalam model Agile, ketergantungan dalam keterlibatan tim. Model Agile membutuhkan tingkat keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari semua anggota tim. Dan kegagalan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dapat memangku keberhasilan proyek. Yang kedua, kebutuhan akan perencanaan yang cermat. Meskipun fleksibel, model ini tetap memerlukan perencanaan yang cermat dan mengatur untuk melaksanakan sprint dengan efisien. Dan ketiga, tidak cocok untuk semua proyek, karena model Agile lebih cocok untuk proyek-proyek di mana kebutuhan dapat berubah-ubah dan pengiriman iteratif diperlukan. Namun, untuk proyek-proyek dengan persyaratan yang sangat ketat dan tidak dapat berubah, model ini mungkin tidak cocok. Untuk dalam contoh dalam penggunaannya, dalam dalam penggunaan model dalam contoh penggunaan model waterfall, biasanya di mana model waterfall ini membangun sebuah desain, misalnya aplikasi toko, di mana yang pertama dibuat apa keperluan dalam toko tersebut, di mana kita analisis dulu, kemudian kita desain bentuk tokonya bagaimana toko tampilan aplikasi tersebut, begitu juga dengan database-nya, apa yang diperlukan di dalam database tersebut. Begitu juga dengan penggunaannya. Kemudian dalam bentuk spiral, biasanya ini aplikasinya yang digunakan itu dengan aplikasi yang besar, yang dimana terdapat beberapa tahap, yaitu seperti e-commerce, di mana pengerjaannya sangat besar. Itulah kalau di mana pengerjaan timnya harus besar. Dan yang ketiga, dalam model iteratif dan incremental, proses ini melakukan beberapa tahap. Jadi dalam contoh pengerjaannya bisa juga proyek-proyek yang sedang menengah, di mana juga dibutuhkan tim yang besar, karena dalam pengerjaannya dibagi-bagi tugas. Jadi setiap programmer maupun desain itu dibagi supaya pengerjaannya cepat. Di dalam model prototype juga seperti itu. Dalam pengerjaan proyek ini contohnya yaitu bisa di dalam contoh pengerjaan aplikasi, yaitu dalam bentuk website e-commerce, baik bentuk website maupun mobile.
Model Agile ini mm, di sini juga contohnya yaitu dalam pembuatan proyek software, yaitu untuk website maupun aplikasi mobile. Demikianlah presentasi saya, tugas saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan saya yang tidak benar. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan maaf. Terima kasih.